rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan gemurah-Nya sehingga kita masih diperkenankan untuk dapat beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompleks Pemuda Jemaat Bukit Zaitun dan wilayah yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa, dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker serta stay at home. Ibadah Kompleks Pemuda saat ini dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Henry A. Tukaija MTol. Untuk memuliakan ibadah, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Pemuda dan pemudi GKLB, satukanlah suaramu. Marilah kita bersama-sama kerjakan panggilannya. Meski banyaklah tantangan dan cobaan menghadang di depanmu, hadapilah semuanya dengan iman yang teguh. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Hai pemuda dan pemudi GKLB, persiapkan dirimu. Kita adalah tulang punggung gereja serta harapan bangsa. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, jangan engkau terlena. Hidup adalah perjuangan, raih masa depanmu. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah Kompleks Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Lewuk saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita kembali mengagungkan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan
Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dalam kita menjalani hari-hari hidup kami, khususnya sebagai pemuda dan pemudi Kristen, tentu baik secara sadar ataupun tidak, kita telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama, hati orang tua, terlebih menyakiti hati Tuhan. Karena itu saat ini kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kekal di surga, Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami, Bapa yang telah menyatakan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Saitun Luwuk, datang merendahkan hati, mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, ya Tuhan, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak kekasih-Mu. Bahkan kami boleh layak menerima anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ini kami yang mengaku dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Kembali kita mengagungkan Tuhan dalam kidung pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan yang telah Pak Pendeta siapkan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami sebagai pemuda dan pemudi gereja, kami datang memohon urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah itu akan menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat di mana kami beribadah, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat diungkapkan bagi kami, dan akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33 ini akan kita baca secara berbalas-balasan. Pak Pendeta tahu masing-masing kita punya Alkitab, walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita masing-masing memiliki Alkitab. Kita akan membaca secara bersama-sama Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan selengkapnya dikatakan, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa
orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang sudah membaca, mendengar, dan yang akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali mengagungkan Tuhan dalam kidung pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Apa yang dilihat sebuah bangsa tentang pemuda, termasuk Indonesia? Kalau kita melihat secara umum, setiap bangsa akan melihat atau memandang pemuda sebagai generasi penerus. Generasi penerus, generasi harapan. Generasi yang akan melanjutkan dan mewujudkan cita-cita yang dimiliki oleh bangsa itu. Dan tentu pandangan ini tidak jauh berbeda ketika kita berbicara tentang gereja. Nah, kalau bangsa atau negara melihat generasi muda adalah generasi penerus, generasi harapan yang akan mewujudkan, melanjutkan cita-cita luhur yang dimiliki bangsa itu, maka gereja pun melihat generasi muda atau yang umum kita kenal yang ada dalam wadah Kompelsus Pemuda sebagai tulang punggung gereja. Generasi yang akan meneruskan tugas tanggung jawab pelayanan yang dalam gereja kita kenal ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan juga melayani. Ini tugas panggilan gereja yang harus dilanjutkan dan diwujudkan dalam perjalanan kehidupan gereja ke depan. Nah, oleh karena itu sebagai pemuda-pemudi yang merupakan generasi penerus dari pelayanan gereja ini, maka sebagai pemuda dan pemudi gereja, kita harus memiliki wawasan yang luas, wawasan yang jauh ke depan, wawasan yang tidak hanya jalan di tempat. Kita harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi itu kalau mau dibahasakan dalam bahasa hari-hari, mimpi. Apa sih mimpi kita sebagai pemuda dan pemudi gereja? Sebagai generasi penerus gereja? Jangan cuma mau mimpi mau makan kue, mimpi mau terima gaji besar, bukan hanya itu mimpi kita. Mimpi kita ada mimpi besar yang diberikan Tuhan, mewujudkan panggilan sebagai orang percaya. Itu mimpi, visi kita. Dan apa misi kita? Itu juga harus jelas. Nah, oleh karena itu, visi dan mimpi ini, atau mimpi ini, dan
misi ke depan harus seimbang dengan wawasan yang kita miliki. Kita harus terus belajar, giat untuk terus membaca, dan Pak Pendeta berharap bukan hanya membaca dari Google, YouTube itu kurang terlalu lengkap, tapi ada buku-buku penunjang lain. Kalau saat-saat ini memang jujur mau dikatakan orang agak sedikit malas membaca buku. Tapi itu penting. Itu penting. Nah, oleh karena itu untuk terus menambah wawasan kita ke depan, kita harus banyak belajar. Banyak-banyaklah belajar. Kompelsus pemuda-pemudi yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari pengalaman orang muda yang dikatakan dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25 sampai ke-33. Di situ ada Yosua. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama atau Ibrani disebut Yehosua. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru atau Yunani disebut Yesus. Jadi Yosua ini sama dengan Yesus. Ini gelar nama ilahi yang diberikan Musa kepada Hosea bin Nun. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-15. Sebelum bacaan kita boleh melihat Bilangan pasal 13 ayat 15. Ketika Musa mulai memilih orang-orang yang akan diutus untuk mengintai di negeri Kanaan, maka Hosea bin Nun atau diberi gelar Yosua ini juga adalah bagian dari orang yang diutus. Dia berasal dari suku Efraim, seorang muda yang mewakili suku Efraim untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Hosea sendiri artinya keselamatan. Jadi nama-nama dalam Perjanjian Lama ini bukan tidak memiliki makna, semua memiliki makna sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, Yosua ini adalah orang juga yang diutus oleh Musa untuk mengintai. Sebagai orang muda di sini kita boleh melihat bagaimana Yosua memiliki pandangan yang jauh ke depan. Walaupun memang dia mengakui bahwa penduduk negeri itu adalah penduduk yang memiliki postur tubuh yang besar, yang diam di tembok-tembok dalam arti benteng-benteng yang kuat dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Tetapi dengan keberanian dia menyampaikan bahwa inilah hasil yang kubawa. Dia membawa hasil pertanian, ada anggur, dan dia menceritakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Negeri itu berlimpah susu dan madu. Berbeda dengan saksi yang lain, pengintai-pengintai yang lain. Mereka menyampaikan bahkan membuat kabar busuk bahwa negeri itu tidak bisa dikuasai. Kita seperti belalang dan kita akan dimakan habis. Tetapi apa yang kita lihat dari Yosua sebagai seorang muda, dia memiliki mimpi, visi yang luas. Dia memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam pikirannya dan dia berani mengatakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Dan dia berharap bangsanya akan masuk dan menikmati susu dan madu yang digambarkan itu. Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari Yosua sebagai orang muda yang diutus oleh Musa, yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saat ini, sebagaimana bangsa Israel, kita juga ada dalam pergumulan. Sementara ada dalam pengembaraan. Dan dalam pengembaraan kita hari ini, kita diperhadapkan dengan wabah yang begitu luar biasa. Banyak orang menjadi takut, menjadi pesimis, khawatir, termasuk orang-orang percaya. Mungkin juga orang tua kita.
Oma, opa, papa, mama, saudara-saudara kita pun menjadi panik dengan situasi-situasi seperti ini. Tetapi belajar dari firman Tuhan hari ini, sebagai orang muda, generasi penerus gereja ini, kita harus punya wawasan yang jauh ke depan. Jangan takut menghadapi tantangan ke depan. Sebagaimana Yosua percaya akan kuasa Tuhan. Sebagai generasi muda, kita pun harus percaya akan kuasa Tuhan. Kita telah diberikan tanggung jawab. Kita telah diharapkan untuk menjadi penerus pelayanan gereja ini. Karena itu, jangan gentar, jangan kecut hati untuk menjalani hari-hari yang sulit ini. Teruslah berharap, andalkan Tuhan, dan terus mengembangkan diri. Ingat, terus mengembangkan diri. Tuhan akan memakai orang yang siap untuk melayani, tetapi yang bukan hanya berdiam diri, tetapi orang yang terus belajar untuk mengembangkan diri. Karena hanya dengan demikian, kita akan menjadi alat yang betul-betul dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Selamat berkarya, terus berkreasi, di tengah-tengah masa-masa sulit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai wujud rasa syukur dan sukacita kita atas begitu banyak berkat, terlebih Tuhan telah hadir lewat kebenaran firman, maka saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita melakukan NKB nomor 197, baitnya yang pertama dan kedua, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menjeru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan sekaligus doa persembahan. Untuk itu mari kita satukan hati
Kita berdoa. Bapa kekal di surga, saat ini kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena apa yang kami minta di awal ibadah ini boleh Tuhan jawab. Tuhan telah memberikan kami sekalian kemampuan untuk dapat bersama-sama mewujudkan kerinduan kami untuk melaksanakan ibadah walaupun hanya melalui media sosial. Kami bersyukur karena Tuhan masih boleh memakai kami sebagai pemuda-pemudi gereja untuk dapat terus berkarya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, keberadaan wabah ini tidak akan dapat menghalangi sukacita kami untuk terus bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau akan terus memakai kami sebagaimana kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada kami, menjadikan kami kuat untuk dapat menjalani hidup sebagai generasi penerus gereja-Mu. Bapa kekal di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk keberadaan seluruh anggota Kompelsus Pemuda dan Pemudi yang ada di Jemaat Bukit Saitun Luwuk ataupun yang sempat mengikuti ibadah ini lewat media yang ada. Engkau berkati kehidupan kami, mengaruniakan kami kekuatan dan kesehatan, tumbuhkan iman percaya kami, yakinkan kami Tuhan bahwa apapun keberadaan kami hari ini, apapun suasana yang kami rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan terus mengaruniakan kami iman serta hikmat untuk dapat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih karuniakan. Masa depan kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan Kompelsus Pemuda, kami hanya mau bawa dan pertaruhkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Bapa kekal di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk pengurus Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Saitun Luwuk, mulai dari penanggung jawab Penatua Popi Mangundap bersama dengan pengurus yang ada di tingkat wilayah. Engkau berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah sukacita damai sejahtera boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga tugas tanggung jawab pelayanan ini boleh mereka terus kerjakan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagi kami Kompelsus Pemuda dan Pemudi yang terlibat di dalam pelayanan melalui ibadah live streaming, Engkau terus pakai kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan kesehatan, agar supaya kami pun dapat terus dipakai Tuhan melalui media yang ada ini, untuk menyatakan kesaksian, persekutuan, panggilan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, dalam semua aras pelayanan, baik ibadah minggu, perayaan-perayaan hari besar gereja, maupun dalam ibadah-ibadah Kompelsus yang membuat kami terlibat dan kami layani. Bapa kekal di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua dan seluruh kaum keluarga kami, baik yang dekat, yang bersama dengan kami, maupun yang terpisah dengan kami dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian hidup mereka. Kami juga berdoa bersama, menyatukan hati kami sebagai Kompelsus Pemuda, berdoa untuk jemaat kami, Jemaat Bukit Saitun Luwuk. Engkau berkati kami sekalian ya Tuhan, jauhkan kami dari wabah yang ada. Biarlah kami dapat terus menjalani hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Kami juga menyatukan hati, berdoa untuk daerah kami, berdoa untuk bangsa kami, bahkan berdoa untuk dunia ini. Biarlah kami boleh terlepas dari wabah COVID-19 yang sementara berkecamuk ini. Kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat menandingi kuasa Yesus. Bapa kekal di surga, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan syukur, biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan Yesus akan menerima.
Hamba-Mu juga berdoa buat kami sekalian yang boleh terlibat dalam ibadah Kompelsus Pemuda ini, dalam pelaksanaan ibadah yang sementara kami laksanakan. Kau berkati kami semua, biarlah kuat sehat boleh menjadi bagian hidup kami. Bapa kekal di surga, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu disilahkan kita sekalian berdiri. Kita melakukan NKB 201 bait yang pertama, Di Jalan Hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.